Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. All of in SMPI Darul Quran and IMTS YT01 Nahu. Are you okay now? Alhamdulillah, today we can meet Miss Iva again by online to study about English. And we always, before we study, we pray together na. You can listen to me and follow me na. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Repeat. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Once again. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, my student all of. So our God to give me about the clear our thinking, so understand about our lesson today na. Last time Miss Siva give you about the past participle and present perfect. So today we can understand, we can study about the adverb from present perfect using since and for. Jadi penggunaan dalam bentuk kata keterangan tentang yang berkaitan dengan since and for yang biasanya kita gunakan di dalam kalimat yang ada atau menggunakan bentuk present perfect ya nak ya. The content from using sin and for, untuk isi dari penggunaan sin dan for ini nanti ada dua bagian. Untuk 4.5 yaitu using sin and 4.6 we study about the next practice, yaitu latihan-latihan yang berkaitan dengan penggunaan sin and for. Kita lihat nak, from point I, the example, I have worked here, yang punya arti saya telah bekerja di sini. Nah, kalimat yang ada ini adalah kita menggunakan tenses present perfect, di mana kalimat ini subjeknya menggunakan I, maka kata bantu yang kita gunakan adalah have. Setelah has atau have dalam dunia present perfect, kita menggunakan bentuk verb ketiga, itu ciri ya. Ciri dari present perfect setelah kata bantu modal, setelah kata auxiliary yang disebut dengan kata bantu, have dan has, kita menggunakan verb ketiga. Nah, baru kita gunakan pada bentuk adverb. Yang kita gunakan di sini adalah sin dan for. Nah, apa yang kita lihat dalam contoh pada kalimat ini dengan menggunakan adverb sin and for? Nah, itu ya, banyak contoh yang kita gunakan pada kalimat ini. Nah, kita lihat slide berikutnya untuk agar tahu semuanya. Di dalam present perfect, dalam penggunaan kata keterangannya sin, ciri dari penggunaan sin itu nak, kata waktu atau kata keterangan waktu yang kita gunakan secara global, tidak pada spesifik. Jadi kita lihat di situ ya, pada bentuknya sin, specific point in the time. Pada penggunaan dari kata keterangan sin, poin-poin yang kita gunakan adalah kata keterangan waktu yang menunjukkan bentuk spesifik. Dalam contoh seperti I have worked here since noon. Jadi kita telah bekerja sejak sore hari ini. Since Wednesday, sejak hari Rabu. Since April, berarti kita bekerja di sini sejak bulan April. I have worked here since 2006. Nah, kita atau saya telah bekerja di sini sejak tahun 2006. I have worked here since May 9, 2007.
Saya telah bekerja di sini sejak bulan Mei tanggal 9 tahun 2007. Dan I have worked here since yesterday. Saya telah bekerja di sini sejak kemarin. Atau I have worked here since last week. Saya telah bekerja di sini sejak minggu yang lalu. Dari kata-kata yang ada pada bentuk pada noun sampai pada last week, ini adalah contoh dalam penggunaan sina. Nah, pada poinnya sin itu dipakai untuk ciri keterangan waktu pada poin-poin yang secara khusus spesifik. Kita lihat pada slide berikutnya, nak. Nah, untuk yang B, kalimat yang korek alias kalimat yang betul. Nah, kita gunakan itu, nak, menunjukkan dari bentuk present perfect juga, dan penggunaan kata keterangan sin, kata keterangan waktunya atau jamnya atau mungkin tahunnya itu secara spesifik. I have studied English since 2007. Saya telah belajar bahasa Inggris sejak tahun 2007. Nah, yang kedua juga termasuk betul kalimatnya. I have used a computer since 2007. Saya telah menggunakan sebuah komputer ini sejak tahun 2007. Nah, kalimat yang tidak betul itu seperti apa, Bunda? Lihat, nah, pada poin yang C. Untuk kalimatnya yang C. Di situ ada kategorinya pada kalimat yang tidak diperkenankan menggunakan sin ketika selain present perfect. Nah, dari kalimat yang B, antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu menunjukkan tenses present perfect ditambah dengan kata keterangan yang menggunakan sin. Ciri sin itu dipakai ketika Ananda menggunakan kata keterangan waktu secara spesifik, yaitu pada hari, tadi, tahun, atau minggu, atau termasuk bulan. Nah, itu secara spesifik. Yang tidak benar ketika menggunakan selain dari kategori tensesnya present perfect. Nah, lihat pada kalimat yang C, incorrect, berarti termasuk gak benar. Nah, I am studying English in 2007. Saya sedang belajar bahasa Inggris sejak tahun 2007. Nah, kalimat yang ada ini menggunakan present continuous, berarti kita tidak diperkenankan menggunakan sin, karena kita menggunakan dari kategori adalah tensesnya present continuous. Time yang kita gunakan dalam present continuous, nah, yaitu contoh now, right now, karena kegiatan aktivitas yang terjadi saat ini sedang dilakukan itu tenses present perfect, tenses present continuous. Tetapi present perfect itu perbuatan atau peristiwa yang sudah selesai dan masih kita rasakan itu, nah. Kita lihat lagi contoh yang, nah, pada intinya pada kalimat C, present progressive not news. Nah, ini ya, maksudnya adalah ketika menggunakan tenses present continuous itu tidak diperkenankan menggunakan kata keterangan sin sama for. Nah, karena semua tenses itu memiliki kata keterangan sendiri-sendiri. Nah, Ibu tadi sudah bilang bahwa present continuous kata keterangannya adalah now, right now. Nah, itu karena menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jadi sedang dilakukan. Nah, itu namanya present continuous. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, yang kedua, tenses yang kedua yang tidak diperkenankan pakai sin adalah, lihat, kalimat I study English since 2007. Nah, ini adalah kalimatnya menggunakan tenses simple present. Nah, ini juga incorrect. Yang Ibu maksud incorrect itu tidak betul, tidak diperkenankan menggunakan kata keterangan yang bentuknya sin ketika kita pakai tenses present. Karena simple present itu yang kita gunakan time-nya adalah everybody atau every day, yang menunjukkan habitual action. Nah, usually, often, nah sering ya, itu menunjukkan dari habitual action.
peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Seperti Ananda, berangkat pergi ke sekolah, I study English every day. Nah, itu termasuk habitual action, berarti menunjukkan peristiwa atau kejadian atau kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang. Fungsi kedua pada simple present adalah general truth. Sesuatu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Seperti the human have two foot. Manusia itu memiliki dua kaki. Ketika empat kaki berarti bukan manusia tapi sapi, kan gitu kan? Berarti itu juga termasuk dari bentuk general truth yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Untuk slide berikutnya, pada kalimat yang ada di sana kita menggunakan dalam bentuk adalah present perfect yang menggunakan pada bentuk sina. Kita lihat pada kategorinya adalah untuk pada poin D yang dimaksud Ibu adalah incorrect, tidak betul, berarti menunjukkan dari kategori adalah simple present not used. Maksudnya tenses simple present tidak dipergunakan dengan menggunakan kategori sin. Yang tadi Ibu sebutkan adalah kita menggunakan now itu miliknya present continuous, right now miliknya present continuous. Kalau every day, often, usually itu miliknya simple present. Ketiga, yang tidak termasuk memakai sin yang disebut dengan incorrect, kita lihat contoh pada I studied English in 2007. Saya belajar bahasa Inggris sejak tahun 2007. Sekarang sudah tahun 2020. Berarti ini masa lalu. Berarti Ananda ini adalah tensesnya menggunakan simple past. Apalagi di dalam kalimat positif ini menggunakan verb kedua. Berarti menunjukkan adalah bentuk simple past. Nah, ini juga tidak diperkenankan menggunakan sin. Jadi, kita memakai apa Bunda ketika simple past? Yaitu memakai yesterday, last month, last year, last week. Itu miliknya simple past. Nah, ada penjelasan di bawahnya. Simple past not used. Kata bentuk kejadian peristiwa pada masa lalu itu tidak diperkenankan menggunakan sin ya. Nah, di situ kita gunakan bahwa definisi yang disebutkan Ibu tadi itu miliknya simple past. Kita lihat berikutnya slide-nya. Nah, yang tidak betul lagi, I was study English in 2007. Nah, kalimat yang pertama ini juga salah. Kalimat yang kedua juga salah. Ketika dipasifkan pun, itu pun nggak seperti itu. Harusnya adalah pakai simple past adalah verb ketiga. Di dalam passive voice, I was studied English. Nah, itu ya. Tetapi ini sudah ada kata bantu was. Sebenarnya kita gunakan adalah kalau maunya past continuous harus pakai verb ing. Nah, jadi gramatikalnya salah dan juga ini tidak diperkenankan menggunakan sin. Oke, kita lihat pada kalimat berikutnya. Nah, lihat untuk example F pada main clause yang disebut dengan present perfect. Nah, pada sin clause adalah miliknya simple past. Kita lihat itu pada kalimatnya. Beda dengan kita gunakan satu kalimat, karena ini bentuknya clause, ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, dan kalimat sebelumnya pakai present perfect, maka tanda hubung untuk kalimat yang kedua menggunakan simple past, dan ini diperkenankan menggunakan konektor sin ketika ada kalimat yang terhubung antara main clause sama sub clause. Apa sih main clause itu? Main clause itu adalah induk kalimat. Kalau sub clause itu adalah anak kalimat. Jadi sesuatu yang dijelaskan itu namanya main clause. Nah, main clause ini berupa tensesnya adalah present perfect. Contoh, I have known her. Bentuk cirinya present perfect yang mana, Bun? Yaitu have, menggunakan kata bantu have. Bentuk yang kedua adalah menggunakan kata kerja bentuk ketiga, known. Nah, baru kalimat kedua diperkenankan menggunakan simple past. Jadi sin ini adalah sebuah tanda hubung antara menghubungkan present perfect sama simple past. Kalimat yang kedua pada G
Jim has played many sports since he played soccer. Jim telah bermain banyak olahraga, banyak kegiatan olahraga selama dia mencoba atau bermain soccer. Nah, kalimat yang pertama menggunakan present perfect, kalimat yang menggunakan kedua adalah menggunakan simple past. Nah, sin ini bukan miliknya simple pastnya, tapi tanda hubung antara dua kalimat ini yang disebut dengan close now. Jadi sim ini juga bisa digunakan untuk kata keterangan waktu atau tanda hubung dalam dunia clause. Nah, itu nak. Kita lihat lagi pada kalimatnya. Nah, sekarang kita belajar tentang kata keterangan yang menggunakan for nak. Kita lihat pada slide yang ada ini nak, agar semua Anda tahu, Ibu kasihkan semuanya. Nah, pada contoh pada H, I have worked here. Saya telah bekerja di sini. Nah, pada bentuk length of time menunjukkan dari bentuk waktu yang atau mungkin dari kategorinya menggunakan kata durasi lah nak, seperti itu. Jadi for ini memiliki arti selama atau disebut dengan ada waktu yang menunjukkan dari bentuk durasi. Tapi yang tadi pada bentuk spesifik hanya secara kalau kategori secara ucapan itu global itu ya, tahun, bulan, minggu, dan hari. Tapi ini pada bentuk lebih spesifiknya dari waktu itu. Berarti long term yang punya arti selama. Nah, itu ya, saya bekerja di sini selama berapa hari atau berapa menit. Nah, 50 minutes berarti 50 menit. I have worked here for 5 hours. Saya telah bekerja di sini selama 5 jam. I have worked here for 10 days. Saya telah bekerja di sini selama 10 hari. I have worked here for about 6 weeks. Saya bekerja di sini selama 6 minggu. I have worked here for almost 2 months. Saya telah bekerja di sini selama 2 bulan. I have worked here for many years. Saya telah bekerja di sini selama beberapa tahun. And then I have worked here for a long time. Saya bekerja di sini selama banyak waktu, alias mungkin selamanya gitu ya. Nah, ini termasuk pada durasinya, waktunya yang sangat panjang. Nah, itu kita menggunakan for. Kita lihat pada bentuk kalimat seterusnya pada I. Nah, I memiliki contoh, I have worked here for 12 years. Saya telah bekerja di sini selama 12 jam. Dalam satu hari ada 12, ada 13, ada 24 jam. Nah, ini dipilih 12 jam. Minimal kita bekerja kemungkinan mulai jam 6 sampai jam 4. Nah, ini berapa jam gitu ya. Ini 12 berarti menunjukkan length of time. Waktunya agak lama. I got a job here 12 years ago and I still have it. Nah, saya mendapatkan sebuah pekerjaan di sini selama 12 tahun yang lalu. Nah, and I, nah itu ya, dan saya masih memilikinya, maksudnya masih bekerja di situ. Ada years ago, ini menunjukkan dari bentuk miliknya simple past. Nah, sama dengan yesterday. Berarti tenses yang kita gunakan adalah simple past. Apalagi kalimat ini positif sudah jelas menggunakan verb kedua yang berupa got. Nah, objeknya yang mana, Bu? Yaitu yang a job. Kita lihat pada poin berikutnya. Untuk kalimat I ada spesiali pada kotak yang Ibu gambar itu ya. Present perfect plus for. Nah, pada length of time itu menunjukkan dari past presentnya untuk clause-nya. Jadi kalimat yang pertama menggunakan tenses present perfect yang ditambah dengan adverb yang menggunakan for, baru waktu secara lama yaitu ya. Yang kalimat yang kedua menggunakan simple past dan kalimat setelah konektor N itu menggunakan simple present. Nah, untuk kalimat yang G, I played sport for 15 years. I have 2 busy now. Nah, ini
Kalimat yang pertama tetap menggunakan simple past dengan menandakan adalah kita menggunakan verb kedua yang berupa played. Nah, diibaratkan di sini juga menggunakan time signalnya yang berupa for. Ada kategorinya yang punya arti selama 50 tahun. Tapi kalimat yang kedua ini bisa disebut present, bisa present continuous. Tapi karena sudah ada tanda kata keterangan now, berarti ini adalah kalimat present continuous. Nah, karena di dalam dunia nominal, untuk kalimat nominal baik present sama present continuous sama-sama menggunakan am, is, are. Yang cirinya hanya dibedakan adalah time signalnya. Kalau pakai now berarti present continuous, kalau pakai everyday berarti present. Itu kalimat nominal tetap menggunakan dari kategorinya sama-sama menggunakan kata bantu is, am, are. Nah, kita lihat. Nah, itu ya. Lihat kan? Jadi di dalam kalimat ini yang tadi I played sport pakai simple past, terus pada I am too busy now itu pakai present. Nah, sekarang point 4.6 kita latihan let's practice. Let's practice ya. Kita gunakan dari kalimat itu, lihat gambarnya. Setelah melihat gambarnya, lihat Ananda. Di situ kalimatnya, Mary has been playing the piano. Mary telah sedang bermain piano. Ada konektor atau adverb menggunakan sin. Kata waktu keterangan harusnya pakai apa? Apakah yang pakai kategori 3 hours ataukah kita menunjukkan dari bentuk yang bawah? Nah, itu agak kelihatan ya. Nah, itu kita menggunakan yang bentuknya, karena ini durasi, seharusnya kita menggunakan pada bentuk si was seen. Ketika menggunakan for, baru kita menggunakan yang atas 3 hours, selama 3 jam. Nah, kalimat yang pertama menggunakan present perfect continuous, kalimat setelah konektor sin menggunakan simple past. Nah, kita lihat lagi pada slide berikutnya untuk latihan. Nah, ini baru ya nak. Mary has been playing the piano for 3 hours. Nah, ibu sudah bilang tadi, ketika Ananda menggunakan sin, berarti itu menunjukkan dari bentuk karakter yang spesifik, tapi bisa juga bentuk kalimat simple past ketika sin itu sebagai konektor untuk menghubungkan kalimat perfect sebelum dan sesudahnya. Tetapi di sini setelah for itu bukan kalimat, dan di sini langsung pada bentuk length of time, yaitu jam secara berkeseluruhan. Jadi Mary sedang bermain piano selama 3 jam. Kita lihat lagi untuk latihan berikutnya. Nah, Alexandro has studied English. Nah, ini ya. Alexandro telah belajar bahasa Inggris sejak. Nah, apakah kita menggunakan yang pertama, he starts school, ataukah 15 years? Kalau kita lihat pada sin, berarti ini butuh simple past. Seharusnya yang kita gunakan adalah he starts school. Nah, harus ingat nanti agar sampean bisa untuk mengerti cara penggunaan pada bentuk sin sama for. Ingat, kalau penggunaan konektor sin itu pada pakai specific time. Tapi di dalam clause setelahnya sin itu harus kalimat yang berbentuk simple past. Tetapi kalau for itu komplement yang berbentuknya pada length of time. Nah, itu ya. Tapi sebelumnya kita lihat itu kalimat juga kalau perfect. Nah, harus pakai sin. Kita lihat nih. Alexander has studied English for, nah ini 15 years. Kita gunakan. Setelahnya for tidak ada kalimat, dan di sini hanya komplement yang menunjukkan waktu. Sama-sama, keduanya adalah menggunakan bentuk perfect. Nah, kita lihat lagi latihan satu lagi. I have driven a taxi. Bla 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 2006. Ingat di sini menggunakan tahun yang berupa 2006. Berarti menunjukkan dari spesifik time. Ananda harus pakai for atau sin? Pakai sin. Nah, kalimat sebelumnya juga menggunakan present perfect. Tetapi kalau for mungkin ya kita gunakan dalam kategorinya
2 jam atau 12 jam dalam penggunaan mobil. I have driven a car for 12 times. Nah, itu bisa juga. Nah, sekarang kita lihat kalimat berikutnya, my uncle has driven a taxi. Nah, ini kan 30 years. Jadi di situ menunjukkan dari length of time. Berarti Ananda harus pakai for. Bukan spesifik, maka Ananda harus pakai for. Nah, oke, thank you. Kita lihat berikutnya. Nah, untuk number one sampai pada number 10 ini, coba dari kalimat nomor 1 sampai kalimat nomor 10, please complete the sentence using for and sin. Sempurnakan kalimat ini nomor 1 sampai 10 dengan menggunakan konektor atau kata keterangan adverb for and sin. Lihat, tadi sin setelahnya kalau tidak berbentuk clause kalimatnya hanya satu kalimat, maka lihatan time-nya. Kalau waktunya spesifik berarti pakai sin. Kalau durasinya lama berarti kita pakai for. Kedua, ciri for setelahnya tidak ada bentuk kalimat, misalnya bentuk komplement, phrase lengkap ya. Jadi Ananda, contoh number one, ibu kasih number one. My grandparents have lived here bla 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 1962. Nah, ini kan specific time. Berarti Ananda harus pakai sin bukan for. Jadi nomor 1 sampai 10 Ananda kerjakan sebagai PR. Nah, kalau sudah selesai Ananda kirim ke WA ibu atau ke Google Classroom, sehingga hari ini Ananda kirim berarti Ananda dapat poin tambahan 15 poin. Tapi besok ngirimnya hanya 10, besoknya lagi hanya reset the score your homework. Nah, thank you about our lesson today, and good luck for you. You must study hard. If you didn't understand, you can ask me. You can send me by message is okay, by call no problem, so you can understand more. You can keep your healthy and smart, strong with your study. Let's close our meeting by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.